Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk hadir di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan kita ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang memiliki prestasi yang tinggi, dan ada orang yang biasa-biasa saja, dan ada orang yang tidak memiliki prestasi apa-apa. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya di dalam surah Al-Waqiah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kemudian wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kemudian was-sabiqun as-sabiqun. Jadi ada 3 macam manusia dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang berprestasi luar biasa, ada orang yang biasa-biasa saja, dan ada orang-orang yang tidak memiliki prestasi apa-apa, bahkan menuai kegagalan di dalam kehidupannya. Lalu apa yang membuat orang berprestasi di dalam kehidupan ini? Yang membuat orang berprestasi dalam kehidupan ini adalah kerja kerasnya, adalah kesungguhannya, kerajinannya di dalam menggapai prestasi tersebut. Orang-orang yang berjuang setiap hari untuk mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus, bahkan nilai yang tertinggi, itulah yang akan mendapatkan prestasi. Tetapi orang-orang yang malas-malasan, yang mencukupkan nilainya apa yang dia dapat saja, tidak berusaha mencapai nilai yang tertinggi, maka dia akan menjadi orang-orang yang biasa saja. Dan orang yang malas sama sekali, dia tidak akan mendapatkan nilai apapun, bahkan nilai yang sangat jelek. Maka kita perlu berusaha sekuat tenaga yang kita punya untuk menggapai prestasi yang terbaik. Itu yang akan kita banggakan di masa yang akan datang. Dan kalau kita membuka rapor kita nanti, terlihat nilai-nilai yang bagus. Tetapi kalau yang terlihat adalah nilai-nilai yang jelek, di bawah KKM misalnya, maka kita akan sangat enggan untuk membuka rapor kita. Enggak ada yang mau dibanggakan. Kita semua mengetahui sebuah pepatah, man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik. Kita tanam prestasi hari ini dengan kesungguhan kita, maka kita akan memetik nilai yang bagus. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan untuk santri MTS An-Najah, baik ikhwan maupun akhwat, terkait dengan ujian yang ada di depan mata kita. Pertama, di dalam menghadapi setiap ujian, baik itu ujian di sekolah maupun ujian di dalam kehidupan, pertama kita harus melihat dan menyadari bahwasanya ujian itu merupakan suatu tahap agar kita mencapai tingkatan yang lebih baik lagi. Kita semua tidak akan mengetahui bagaimana prestasi kita atau kemampuan kita di dalam belajar, kecuali setelah kita melakukan ujian, mengikuti ujian. Baru kita tahu di situ kemampuan kita yang sebenarnya. Kemudian hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap yang Allah larang. Bukankah kita mengetahui sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang yang bertakwa akan Allah berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kemudahan bagi kita di dalam menempuh ujian ini. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan kalian ilmu. Kemudian di dalam menghadapi ujian ini, kita perlu berdoa dengan serius. Kita perlu mengiba di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian, kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya kita perlu berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ingatlah kita semua bahwasanya di antara doa yang mustajab adalah doa kedua orang tua kita. Maka di saat-saat ujian ini jangan lupa untuk meminta doa kepada kedua orang tua kita. Bukankah kita mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, "Thalasu da'awatin mustajabat." Ada 3 macam doa yang mustajabah, yang dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Maka jangan lupa kita semua meminta kepada kedua orang tua kita agar mereka mendoakan kita yang sedang menempuh ujian ini. Yakinlah kita bahwa doa orang tua kita untuk kita itu adalah doa yang tulus, doa yang ikhlas. Minta doa kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan di dalam menempuh ujian ini. Kemudian kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada hambanya kecuali ujian yang sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Dan tidak ada ujian di sekolah yang akan diberikan oleh guru kecuali ujian yang sesuai dengan apa yang telah dipelajari oleh muridnya. Berbaik sangka kepada guru kita yang telah mengajari kita selama ini. Dan kita harus yakin dalam hati kita bahwa ujian itu hanya sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Tidak akan keluar dari materi yang telah diajarkan oleh guru kita. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala sedang menghadapi ujian, la taqlaq wa la takhaf. Jangan kamu tegang, jangan kamu takut dengan soal-soal yang ada di hadapan matamu. Sesungguhnya ketegangan itu, ketakutan itu sering kita lihat merupakan sebab lupanya seseorang akan ilmu. Hadapi dengan santai. Hadapi dengan wajar saja, dengan biasa saja. Maka insya-Allah ilmu yang telah kita hafal, ilmu yang telah kita ingat-ingat dalam kepala kita akan keluar ketika kita menghadapi ujian. Kemudian ketika sedang menempuh ujian ini, maka jangan sekali kita berteman dengan teman-teman yang malas. Teman-teman yang akan membuat kita menjadi malas di dalam menghafal dengan banyaknya godaan dari teman kita tersebut. Misalnya kita diajak bermain, diajaknya kita istirahat sebentar misalnya, diajaknya pergi refreshing, tetapi itu melupakan kita dari ujian yang sedang kita hadapi. Yahzaru suhbata qurana isu. Berhati-hatilah kalian dari berteman dengan teman-teman yang membuat kita lupa dengan misi kita, dengan kewajiban kita semua. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya teman ini akan menjadi penentu dalam kehidupan seseorang. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang baik akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang yang berteman dengan orang yang malas juga akan menjadi orang-orang pemalas dalam kehidupannya. Padahal kita semua mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang mudah dalam kehidupan ini. Sekarang mungkin kita merasa sesuatu atau segala sesuatu mudah untuk kita dapatkan karena ada kedua orang tua kita. Tetapi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, tidak ada yang mudah untuk kita dapatkan. Kita akan mendapatkan sesuatu setelah berjuang dengan tenaga, kemampuan, pikiran, ilmu pengetahuan yang kita punya. Kemudian di masa ujian ini jangan pernah begadang. Jangan sampai tidur larut malam. Lebih baik bangun pagi daripada tidur larut malam kemudian paginya tertidur.
bangun setelah salat subuh, setelah waktu subuh berkumandang misalnya. Itu akan membuat apa yang telah kita hafal dari tadi malam akan lupa semuanya dalam kepala kita. Saya sendiri pernah punya pengalaman demikian. Tatkala saya belajar di tingkat pertama di Al-Azhar, saya menghafal dari sore sampai jam 2 malam. Besoknya tidak ada yang saya ingat dari buku yang telah saya baca itu. Padahal saya sudah baca 4 kali, 5 kali. Maka ketika ujian ini jangan sampai kita begadang. Mesti ada istirahat yang cukup. Supaya kita segar, supaya kita fresh. Dan besok paginya kita bisa menjawab soal-soal ujian dengan jawaban yang bagus. Kemudian ketika kita ujian, jangan pernah kita mencontek jawaban teman kita. Percaya kepada diri sendiri. Jawab dengan diri kita sendiri. Fikirkan jawabannya dengan otak yang ada pada kita. Jangan pakai otak orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, dia bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Jawab dengan kemampuan kita sendiri. Lihat pertanyaan itu baik-baik. Perhatikan pertanyaan tersebut. Itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang punya kemampuan dalam kehidupan kita ini. Tetapi kalau kita nanya ke kiri dan ke kanan, mungkin jawaban teman kita itu juga bukan jawaban yang benar. Sehingga kita juga ikut terjerumus ke dalam jawaban-jawaban yang tidak tepat. Maka pikirkan sendiri jawabannya. Jangan pakai otak orang di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian setelah kita ujian, maka tidak perlu lagi dilihat ujian yang telah berlalu itu. Biarkan. Fokus kepada ujian yang ada di depan mata kita. Kemarin saya ikut ujian ini dan saya salahnya segini. Itu yang dipikirkan seharian. Padahal besok masih ada ujian. Padahal besoknya masih ada ujian lagi. Apa yang telah berlalu, biarkan berlalu. Fata ma fata, wala ya'udu man mata. Yang berlalu, biarkan berlalu. Orang yang telah mati tidak akan hidup kembali. Fokus kepada apa yang ada di hadapan kita. Perbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada hari kemarin. Supaya besok tidak terjadi lagi kesalahan tersebut. Kemudian, ketika kita sedang menghadapi ujian ini, pahami pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Jangan asal jawab. Yang penting ada jawabannya. Kadang-kadang gurunya tertawa melihat jawabannya. Entah apa yang dia jawab di kertas jawaban itu. Ada juga yang soal disalinnya kembali. Entah dia pernah belajar atau tidak. Ketika seseorang mengikuti pelajaran di kelas, pasti ada yang menempel dalam kepalanya. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, kepalanya taruh di mana? Apa ditinggal di rumah? Atau tinggal di asrama? Maka perhatikan pertanyaan tersebut. Dan jawab pertanyaan tersebut setelah kita paham dengan pertanyaan itu. Seperti dikatakan, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Baca pertanyaan itu baik-baik. Selesaikan pertanyaan itu sampai ke kalimat terakhir, sampai titik. Baru setelah itu dijawab. Karena menjawab soal itu sama dengan menjawab pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari. Antum jangan jawab pertanyaan orang sebelum dia selesai berbicara, menyampaikan pertanyaannya. Begitu juga dalam ujian. Jangan jawab pertanyaan sebelum sampai ke akhir kalimat. Pahami dengan baik-baik. Baca sekali, 2 kali. Apalagi pelajaran-pelajaran yang sulit. Seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Nahu, dan seterusnya. Maka pahami pertanyaan itu. Kita penting mencamkan dalam diri kita bahwa fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sudah merupakan separuh dari harapan dari jawaban. Kemudian tidak boleh terburu-buru di dalam menjawab pertanyaan. Jangan terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Bahwa berpelan-pelan di dalam segala sesuatu itu adalah dari Ar-Rahman, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi terburu-buru itu dari setan. Banyak orang yang terburu-buru menjawab pertanyaannya. Tidak tenang dalam menjawab. Sehingga jawabannya banyak yang lupa. Jawabannya banyak yang kurang dan seterusnya. Kemudian setelah kita selesai menjawab soal,
maka perhatikan kembali, ulangi lagi, lihat lagi, baca lagi. Mungkin ada jawaban yang tertinggal, mungkin ada jawaban yang luput dari mata kita, itu perlu diperbaiki kembali. Kemudian terakhir, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang maksimal kepada kita setelah kita menempuh berbagai macam kesulitan di dalam menghadapi ujian ini. Bahwasanya ujian itu adalah hanya merupakan suatu tahap dalam kehidupan kita ini. Untuk apa ada ujian? Supaya kita jadi lebih baik lagi. Supaya kita jadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ujian bukan untuk menjatuhkan kita. Ujian juga bukan untuk mengetahui siapa yang terhebat. Tapi ujian itu untuk menentukan bahwa siapa yang lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin ini pesan-pesan yang perlu saya sampaikan kepada para santri dan santriwati sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam menempuh setiap ujian yang akan diadakan di sekolah kita ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.